Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Allah Kuasa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi dari atas. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi, Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, karena segala kuasa telah Kau tundukkan di bawah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah malam hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami berhadirat di tempat ini Tuhan, dalam ibadah kami, sejak dari puji-pujian sampai nanti pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat streaming. Kiranya kami bisa menerima firman-Mu, kami bisa mengerti firman-Mu, dan firman-Mu mengerjakan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awali ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan lanjutkan dengan lagu Allah yang Setia.
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi dari atas. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Refren. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ya, puji Tuhan. Kita akan menerima
tema firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi dari atas, dan saya undang semuanya pengen berdiri. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Refresh. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, yang melindungi dan yang menyertai kami sampai pada sore hari ini, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu karena Tuhan ikut intervensi di dalam setiap kehidupan kami dan menyertai kami serta juga memberikan kesempatan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang sudah datang hadir di tempat rumah ibadah ini. Tuhanlah yang menolong kami dan yang memberikan kami kemampuan untuk kami memahami rahasia firman Tuhan yang begitu sangat agung, yang jikalau kami mau jujur, kami tidak dapat memahami firman Tuhan, namun karena Tuhan memberikan pemahaman kepada kami dan yang menerangi pikiran kami dan juga mata kami, maka kami bisa mengerti firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, selalu berdoa bagi teman-teman, rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Dan juga kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin tidak dapat beribadah karena halangan apapun, kiranya Tuhan mengampuni mereka. Dan jikalau ada dari rekan-rekan kami yang sengaja meninggalkan ibadah, kiranya Tuhan mengampuni mereka dan memberikan kesempatan kembali kepada mereka untuk kami dapat beribadah dan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami akan memulaikan pelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, senang melihat Bapak Ibu Saudara, terima kasih, yang selalu setia beribadah di tempat rumah ibadah ini. Shalom Bapak Ibu, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan, pertolongan, kiranya melimpah bagi kehidupan kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Memang tidak bisa dipungkiri saudara-saudara, bahwa ibadah PA itu membutuhkan effort yang sangat besar saudara-saudara sekalian. Dan tidak semua sidang jemaat atau rekan-rekan kita bisa mengikuti ibadah PA karena memang membutuhkan pemikiran yang sangat dalam di sana dan juga memberikan perhatian yang sangat dalam, kecerdasan juga betul-betul sangat dibutuhkan di dalam mempelajari ibadah PA, karena tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ternyata jarak kita dengan penulis-penulis awal Alkitab sudah kurang lebih 2000 tahun jikalau ditinjau dari zaman yang sekarang. Untuk perjanjian lama 3500 tahun, sehingga itu tentu pemahaman atau kata-kata yang tertulis dalam Alkitab itu tidak bisa kita pahami dengan sudut pandang kita hari ini. Dan yang kedua juga jembatannya adalah bahasa yang berbeda. Bahasa Yunani di perjanjian baru dan bahasa Ibrani di perjanjian lama. Tentu bahasa itu juga sangat mempengaruhi kita ketika memahami masalah atau teks-teks yang dari Alkitab itu. Ada jembatan yang ketiga juga, yaitu budaya mereka, saudara-saudara sekalian. Yang tentu budaya bangsa Israel berbeda dengan budaya kita. Nah itulah kira-kira sedikit jembatan-jembatan atau pemisah antara kita dengan kitab suci saudara-saudara. Namun ketika kita mempelajari itu semua, kita pelajari bahasa aslinya, kita pelajari juga budayanya, dan kita juga pelajari jarak waktunya seperti itu, maka Tuhan akan memberikan pemahaman kepada kita untuk memahami ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Mari saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sebenarnya sebelum kita masuk di dalam ayat yang ke-9 dan seterusnya ke dalam doa Bapa kami, saudara-saudara, kita tentu tidak bisa memahami doa Bapa kami sebelum kita memahami lebih dalam perihal tentang ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya mau next Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berprogres seperti itu, tidak menapik juga jikalau ada teman-teman yang tetap stay di sana, tidak mengapa, karena itu tergantung Roh Kudus yang berbicara dalam setiap hati pembicara. Namun saya tergerak untuk tetap berprogres, karena bagaimanapun memang jikalau kita selalu di ayat itu, tentu itu tidak akan ada habis-habisnya. Jikalau dikaitkan dengan ayat A, ayat B, itu tentu tidak akan ada habis-habisnya. Sehingga saya berinisiatif untuk progres masuk ke dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 jikalau Tuhan izinkan. Namun sebelumnya, saudara-saudara, kita akan mempelajari, merefresh kembali ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Pada poin-poinnya saja saudara-saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini sudah kita pelajari minggu lalu atau 2 minggu lalu, saudara-saudara. Saya hanya merefresh pada poin-poinnya saja. Setidaknya dari beberapa ayat ini, saudara-saudara, kita bisa mengetahui doa dari orang Israel itu seperti apa. Kita sudah dapat pemahamannya tuh. Kita sudah dapat penjabarannya. Doa bangsa Israel seperti apa, motivasi doanya dapat, cara berdoanya dapat, dan akibat dari doanya dapat. Dari pembacaan itu, doanya kita sudah mengetahui, dan juga caranya kita ketahui bagaimana, motivasinya kita ketahui apa, dan juga akibat dari doa mereka itu apa, saudara-saudara. Dan itu juga akan saya refreshkan hari ini. Sebenarnya saudara-saudara, jikalau kita lihat garis besar dari Matius pasal yang ke-6 itu setidaknya membahas 3 poin di sana. Ada membahas tentang sedekah, sudah kita pelajari. Ada membahas tentang doa, namun doa ini dibagi menjadi 2. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Dan juga di ayat ke-16 sampai 18 itu berkaitan tentang puasa. Nah, ini merupakan rukun iman mereka, Pak. Ini rukun iman bangsa Israel, perihal tentang sedekah, perintah tentang doa, dan perintah tentang puasa. Jadi ini sudah sesuatu yang sangat akrab di dalam kehidupan bangsa Israel. Oke, kita akan mengerti lebih dahulu, saudara-saudara, bahwa ternyata doa itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Bahwa itu hanyalah ungkapan kita kepada Tuhan ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, ataupun doa itu adalah napas kehidupan kita. Yes, saya mengakui akan hal itu, namun sebenarnya tidak sesederhana hal itu tentang doa. Namun doa adalah perbuatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh roh manusia kepada Tuhan. Karena hanya dengan berdoa itu yang membedakan kita dengan binatang tuh, saudara-saudara. Ya, jadi perbuatan yang bisa dilakukan, perbuatan tertinggi yang bisa kita lakukan kepada Tuhan dengan roh kita adalah dengan kita berdoa, saudara-saudara. Jadi tidak sesederhana apakah memang doa itu adalah nafas, oke, kita punya permintaan dan kita sampaikan baik, dan juga apa yang kita butuhkan kita sampaikan, pergumulan kita sampaikan, lega rasanya, oke. Namun tidak sesederhana itu ternyata. Namun perbuatan tertinggi roh kita. Sebenarnya saudara-saudara, doa itu tidak sedang berbicara apakah dijawab atau tidak loh. Enggak. Doa, inti dari doa, esensi dari doa, masalah dijawab atau tidak itu urusan ke-10, saudara-saudara. Esensi dari doa adalah bahwa kita mempercayai pribadi Allah, itu yang pertama. Karena jikalau orang tidak mempercayai pribadi Allah, maka dia tidak akan berdoa, saudara-saudara. Esensi yang kedua adalah itu mengungkapkan bahwa kita mengakui ada kekuatan yang lebih besar dari kita. Jadi itu selain pengakuan akan keberadaan Allah, namun kita juga mengakui kelemahan kita bahwa ada kekuatan yang lebih superior dari kita. Dan yang ketiga adalah esensi dari doa itu sendiri adalah bahwa kita ingin mengetahui jalan-jalan yang ingin kita tempuh, saudara-saudara. Karena sejatinya kita tidak tahu jalan yang akan kita tempuh, saudara-saudara sekalian. Itulah 3 esensi dari doa. Namun jikalau masalah dijawab atau enggak, itu sebenarnya urusan belakang. Urusan ke-10, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi doa adalah perbuatan tertinggi roh manusia yang diberikan kepada Tuhan. Oke, next. Nah, saudara-saudara, saya singkat-singkat saja. Setidaknya ada 3 doa bangsa Israel yang selalu dipopulerkan setiap mereka hari-harinya, saudara-saudara sekalian. Ada yang dinamakan doa Shema, itu syahadat mereka. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, yang begitu. Itu selalu disampaikan mereka dan jam-jamnya pun ada. Jam 9, jam 12, jam 3 sore sampai sebelum jam 9 malam. Itu selalu mereka doa dengan tekun. Doa Shema itu pasti dan wajib. Ada juga doa Semoneh, Esreh itu 18 sampai 19 kali. Dan doa-doa pribadi, doa makan, doa berjalan, doa berpergian. Jadi doa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat akrab dalam kehidupan bangsa Israel. Begitu sangat militan sebenarnya mereka tentang berdoa. Oke, saya tidak akan membahas lagi, poin-poinnya saja. Dan kita bisa mengetahui motivasi doa mereka, yaitu untuk mendapatkan pujian. Terlihat di situ di ayat yang ke-5, saudara-saudara. Di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Di ayat yang ke-5, pasal yang ke-6, bagian yang B, saudara-saudara. Mereka berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, jadi kita bisa melihat motivasi mereka ternyata
untuk mendapatkan pujian dari orang-orang pada saat hari itu. Dan mereka melakukan doanya juga di tempat-tempat yang strategis, saudara-saudara. Ada tikungan-tikungan jalan di sana. Ada juga di sana sinagog, ada juga di sana tempat-tempat yang kecil atau lorong-lorong yang kecil. Itu tempat-tempat yang sangat strategis, di mana di bait Allah, di sinagog semua orang berkumpul setiap harinya, dan di tikungan-tikungan jalan tempat semua orang berbelanja atau berjualan, dan pada lorong-lorong yang kecil tempat orang-orang yang miskin. Seperti itu saudara-saudara, banyak orang-orang yang miskin, sehingga orang-orang bangsa Israel ini, terlebih khusus ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mengetahui tempat-tempat yang strategis untuk menaikkan elektabilitas mereka, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya ini sebuah strategi yang sangat baik sebenarnya, hanya saja motivasi dari mereka itu yang salah, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya pujian itu enak loh. Iya enggak sih? Saya merenungkan kembali, mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengorbankan banyak hal loh mereka. Tenaganya dikorbankan di sana, doa-doanya juga dikorbankan, dan juga mungkin keuangannya dikorbankan. Kan tentang sedekah itu kan, mereka memberi sedekah kan, banyak yang dikorbankan mereka. Enggak mungkin nol yang didapat, kan begitu kan? Yang didapat itu pujian. Berarti pujian ini, pengagungan ini adalah sesuatu yang sangat enak sebenarnya. Makanya mereka itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, begitu militannya itu setiap hari begitu. Masa sih tidak ada yang didapat? Tentu ada yang didapat, kepuasan batinnya barangkali. Diagungkan, dimuliakan, mendapat pujian, oh kamu baik, kamu luar biasa, kamu cinta Tuhan, kamu sangat rajin, oh kamu mendapatkan surga, oh kamu paling dekat dengan surga, oh kamu yang terbaik di Israel pada saat hari ini. Tentu mereka mendapat pujian, itu motivasi mereka. Dan tidak boleh kita pungkiri, pujian itu adalah sesuatu yang sangat enak Bapak Ibu. Hanya saja kita nggak mau jujur. Walaupun serohani apapun seseorang, pujian itu jikalau dipuji orang, pasti senang dianya. Iya Bapak Ibu Saudara ya, benar. Pujian itu begitu sangat mengenakkan sebenarnya. Begitu sangat menaikkan kepercayaan diri juga barangkali. Nah, kebutuhan orang itu beda-beda Bapak Ibu. Ada kebutuhannya tentang keuangan, ada kebutuhannya tentang jabatan, ada kebutuhan seseorang itu tentang pengakuan, ada kebutuhan orang itu juga perihal tentang mendapatkan pujian di tempat-tempat tertentu, saudara-saudara. Namun ini yang Tuhan kritik, ternyata motivasi di dalam melakukan sedekah ataupun doa dan puasa untuk mendapatkan pujian ini bukan motivasi yang baik di hadapan Tuhan. Nah, itu poinnya saudara-saudara sekalian. Jadi motivasi itu untuk mendapatkan pujian itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga dengan motivasi yang buruk ini, mereka tidak menyampaikan doanya dengan baik lagi saudara-saudara. Mereka tidak menyampaikan doanya dengan segala ketulusan lagi. Mereka menyampaikan doanya bukan sebagai pengakuan akan keberadaan Tuhan lagi, bukan sebuah kebutuhan lagi dalam kehidupan mereka, tidak. Namun mereka menyampaikan doa itu hanya sebagai formalitas saja, hanya sebagai rutinitas saja, hanya sebagai kata-kata jampi-jampi saja. Jadi mereka udah nggak percaya Tuhan sebenarnya, kata lainnya begitu. Itu hanya formalitas biasa. Tidak ada lagi pengagungan di sana. Tidak ada lagi kerendahan hati di sana. Tidak ada lagi kebutuhan penghormatan akan pribadi Tuhan. Tidak ada lagi di dalam doa-doa mereka saudara. Yang ada hanyalah pujian yang akan mereka dapatkan. Makanya Yesus tahu kedalaman hati mereka saudara-saudara. Oke, next. Nah, mereka terlihat sangat rohani, terlihat mengasihi Tuhan, saleh, supaya orang lain memuji mereka, mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka sebenarnya sangat rohani terlihat. Mereka terlihat menolong orang, namun ternyata mereka sedang menolong diri mereka sendiri. Makanya dikatakan munafik kan? Nah, mereka seolah-olah berdoa sangat suci gitu kan, sangat dekat dengan Tuhan, seolah-olah terlihat demikian. Namun mereka adalah pribadi yang paling jauh dengan Tuhan, saudara-saudara. Itulah yang dinamakan mereka seperti seorang aktor yang memerankan peran yang berbeda dari karakter mereka. Jadi terlihat aja mereka rohani, padahal rohana di sana ini tentu tidak menjudge. Namun begitulah karakter ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah sebabnya Tuhan mengkritik mereka. Mereka juga terlihat dekat dengan Tuhan, namun sebenarnya sangat jauh dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dan mereka terlihat memuji Tuhan, namun sebenarnya mereka sedang memuji diri mereka sendiri, saudara.
Nah inilah dasar Tuhan menegur mereka. Oke, next. Kita sudah tahu tadi pengertian doa, doa-doa bangsa Israel kita tahu 3 tadi, ada doa Shema, doa Shemoneh, dan juga doa-doa pribadi mereka, tentu itu sangat panjang. Dan kita juga sudah mengetahui tadi motivasi mereka berdoa, yaitu untuk kepujian kemuliaan diri sendiri, untuk pengagungan, dan untuk supaya dikatakan baik, dan untuk terlihat oleh orang baik. Dan sekarang kita bisa melihat cara mereka dalam berdoa. Sehingga mereka berdoa dengan bertele-tele. Di ayat yang ke-7 itu saudara-saudara, bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berdiri tikungan jalan, berpikir Tuhan akan mendengar. Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting saudara-saudara. Motivasi akan mempengaruhi pikiran, pikiran akan mempengaruhi cara, cara akan mempengaruhi hasil, dan hasil akan mempengaruhi akibat. Semua kita Bapak Ibu, motivasi kita entah apapun itu akan mempengaruhi pemikiran kita. Dan pemikiran kita itu akan menghasilkan cara atau mempengaruhi apa cara kita. Dan cara kita akan menentukan hasil yang akan kita dapat. Dan ketika hasil itu sudah ada, apa akibatnya bagi orang banyak. Dan itu penting saudara. Nah kita bisa melihat motivasi dari bangsa Israel itu buruk saudara-saudara. Untuk dilihat orang, untuk terlihat rohani. Sehingga cara mereka juga salah. Jadi ketika motivasi salah, maka caranya pasti salah. Pikirannya pasti salah. Mengapa saya katakan pemikirannya salah Bapak Ibu? Karena dikatakan demikian. Karena jikalau mereka berdoa dengan panjang-panjang lebar, dengan indah-indah katanya, mereka berpikir dengan doa yang seperti itu, maka doanya akan dijawab. Lihatlah saudara, dari motivasi yang salah, menghasilkan pemikiran yang salah, dan menghasilkan cara yang salah, dan juga hasil yang salah, dan akibatnya pun tentu tidak bermanfaat bagi orang-orang banyak saudara-saudara sekalian. Jadi motivasi itu sangat penting saudara. Perihal tentang sedekah, motivasi sebenarnya itu. Walaupun panjang penjabarannya dari beberapa pembicara-pembicara. Panjang, namun inti dari sedekah, doa, dan puasa itu motivasi saudara. Itu master pointnya di situ. Tidak salah dengan, oke lah, salah ritualnya juga salah, oke lah. Tapi doa-doa, formalitas mereka, rutinitas mereka itu tidak salah. Namun yang salah adalah motivasi. Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Motivasi itu dari dalamnya hati kita. Motivasi itu sebenarnya tidak bersangkut paut dengan pikiran kita sebenarnya. Motivasi itu yang terdalam dari kebutuhan jiwa kita. Itu motivasi. Nah motivasi itu mempengaruhi pikiran, cara, dan juga hasilnya apa, serta akibatnya. Jadi jikalau motivasi kita salah Bapak Ibu, baik itu sedekah motivasinya salah, berdoa motivasinya salah, berpuasa motivasinya salah, caranya juga pasti akan salah, hasilnya juga akan salah, akibatnya juga tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kira-kira kesimpulan dari poin-poin ini saudara-saudara. Oke, next. Jadi esensi dari berdoa, mari memiliki motivasi yang baik, pikiran dan cara tindakan, sehingga akibatnya juga akan baik saudara-saudara. Nah motivasi yang benar, disampaikan di situ motivasi yang benar, bisa kita lihat saudara-saudara, ada solusi sebenarnya yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan pendengar-pendengar pada saat hari itu. Di ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi Yesus memberikan solusi kepada pendengar-pendengarnya pada saat hari itu, yaitu berdoa dengan masuk ke kamar, berdoa secara rahasia saudara-saudara. Karena begini saudara-saudara, ini poin pentingnya saja. Jikalau kita berdoa seorang diri di kamar, kamar ini kan kita sudah pelajari 2 minggu lalu, itu adalah kamar yang terpisah dari kamar-kamar yang lain itu. Yaitu di tengah-tengah, kamarnya itu di tengah. Tameion namanya, di tengah. Itu tempat berangkas-berangkas yang paling berharga di sana. Bukan kamar yang di samping-samping ini saudara, samping-samping ini. Yang berdekatan dengan tembok seperti dan tembok-tembok samping kiri, samping kanan. Namun ada kamar memang di rumah bangsa Israel, di tengah-tengah dianya. Tempat barang-barang berharga di sana. Allah katakan masuk ke dalam kamar yang itu loh. Temeion itu loh, bukan kamar yang ini loh. Dan kunci pintunya, bukan hanya masuk tapi kunci pintunya. Mengapa dikunci pintunya saudara? Mungkin ketika berdoa di kamar yang di tengah itu, ada ketika terbuka pintunya ada orang yang melihat kita terganggu,
orang jalan samping kiri, samping kanan terganggu. Namun Tuhan katakan no, fokus. Seorang diri masuk dalam kamar, tutup pintunya, di tengah-tengah itu tidak ada yang bisa mengganggu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Di dalam tempat-tempat tersembunyi yang seperti itulah tidak ada lagi sandiwara. Itu poinnya Bapak Ibu. Enggak mungkin kita bersandiwara seorang diri di dalam kamar kan? Oke, bangsa Israel karena dilihat oleh orang banyak, itu pasti bersandiwara mereka semua. Pasti menjadi aktor mereka semua. Sebenarnya orang Kristen juga banyak demikian Bapak Ibu. Ketika depan orang banyak, itu semua kan acting semua sebenarnya ini Bapak Ibu Saudara kan. Jikalau kita mau jujur sih. Acting semua. Baik itu sedekah-sedekah yang dipopulerkan di media sosial itu kan acting semua itu. Jikalau kita masuk ke dalamnya. Namun Yesus katakan, no, hari ini you berbeda. You masuk dalam kamar. Seorang diri engkau di dalam kamar, karena jikalau engkau seorang diri, engkau tidak akan mungkin bersandiwara. Di situ akan keluar jati diri kita yang sebenarnya. Motivasi kita berdoa di situ. Tidak mungkin di tempat tengah-tengah seorang diri kita bersandiwara berdoa. Enggak mungkin kan? Pasti to the point di sana berdoa. Apa yang ada dalam hati itu yang diucapkan. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika saya pernah berdoa Bapak Ibu. Doa makan Bapak Ibu. Namun yang saya doakan tahu enggak apa Bapak Ibu? Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, ampunilah segala pelanggaranku. Hari ini aku enggak melakukan sesuatu yang baik. Amin. Serius Bapak Ibu. Dan itu berulang kali. Bahkan saya tidak mendoakan makananku itu. Karena lebih penting sepertinya saya mengakui kesalahan saya di hadapan Tuhan. Itu sering terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ketika doa makan, jadi tidak selalu seformal itu. Itulah dengan berdoa seorang diri. Jikalau saya berdoa depan orang banyak doa makan, saya mungkin tidak akan berdoa seperti itu kan. Namun karena saya seorang diri, nggak ada lagi kemunafikan di sana. Betul-betul apa yang ada dalam hati itu yang saya keluarkan. Tuhan, hari ini saya salah dalam perkataan tadi. Harusnya saya tidak mengatakan ini. Ampuni dosa-dosa saya. Next, saya tidak akan seperti itu lagi. Amin. Makan. Serius Bapak Ibu. Nah itulah doa-doa yang maksudnya tidak ada kemunafikan di sana. Itu yang keluar dalam hati, itu yang dibutuhkan, itu yang dibutuhkan. Nah itulah yang dimaksudkan Tuhan dalam berdoa. Ketika kita ada di dalam kamar seorang diri, dengan leluasa kita mengungkapkan segala jati diri kita dengan tidak munafik, dengan jujur, singkat, simple, sederhana, to the point. Amin, saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, yang tersembunyi, poin yang terakhir untuk bagian ini saudara, jangan bertele-tele. Nah, poin yang terakhir adalah berdoa yang benar adalah Bapa mengetahui semuanya. Maksudnya di situ dikatakan di ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi sebenarnya kebutuhan kita sekalipun saudara sudah diketahui oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita menyampaikan segala kebutuhan kita kepada Tuhan, Alkitab mengatakan bahkan sebelum kamu minta, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Hanya saja kita bahkan tidak tahu apa kebutuhan kita, sehingga kita salah di dalam meminta. Bahkan kebutuhan kita pun kita tidak tahu, saudara-saudara sekalian. Namun Tuhan di situ dikatakan tahu kebutuhan-kebutuhan kita dan akan memberikan kebutuhan itu sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Namun walaupun Tuhan mengetahui semua apa yang ada dalam hati kita dan kebutuhan kita, namun kita haruslah tetap berdoa. Karena berdoa itu adalah perintah, saudara-saudara. Perintah itu enggak bisa, kenapa ini, enggak bisa begitu. Yang namanya perintah, imperfect namanya kalau dalam bahasa Yunani, saudara-saudara. Jikalau sudah imperfect, dia enggak boleh ditawar, ya itu perintah gitu loh. Itu komandan yang menyampaikan. Dan enggak boleh ditanya, kenapa harus aku, kenapa ini perintahnya, enggak boleh. Ya wis, jikalau berdoa adalah sebuah perintah, kendati pun Tuhan tahu isi hati kita, namun karena berdoa itu adalah perintah, maka kita berdoa menyampaikan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Oke, nah itu saudara-saudara ya. Setelah itu masuk di ayat yang ke-9. Yuk kita masuk di ayat yang ke-9. Oke, konklusinya saudara-saudara, konklusinya. Marilah meninggalkan doa yang bersifat formalitas, seremonial, rutinitas, pelengkap dan asal-asalan. Keharusan atau kewajiban yang menekan, itu kita tinggalkan. Tidak lagi demikian. Memiliki motivasi dan cara yang benar dalam berdoa. Apa motivasi yang benar dan cara motivasi yang benar dalam berdoa, saudara-saudara? Ada 3 poin sebenarnya.
Jikalau saudara-saudara masih ingat, motivasi yang benar dalam berdoa adalah untuk menyatakan kerinduan agar kerajaan Bapa dinyatakan. Yang kedua adalah itu motivasinya kebergantungan secara mutlak kepada Bapa. Motivasi yang ketiga adalah kekaguman. Jadi inilah 3 motivasi di dalam berdoa. Bukan untuk dilihat lagi, namun sebagai kerinduan dan kebergantungan yang mutlak kepada Bapa, dan juga kebergantungan secara mutlak juga kepada Bapa. Yuk kita masuk dalam doa Bapa kami. Nah sekarang saudara-saudara, di ayat yang ke-9 itu, karena itu berdoalah demikian. Nah ini solusinya saudara. Kan ada banyak yang trouble tuh di belakang kan. Masalah-masalah tuh di belakang tuh. Motivasinya salah, caranya salah, pikirannya salah, akibatnya salah, kan begitu kan. Sekarang Tuhan berikan solusi. Nah saudara-saudara, jikalau kita cross check ke awal kembali doa pengajaran Yesus ini kan khotbah di bukit nih. Ada banyak loh yang dikritik Tuhan Yesus. Dikritik tentang motivasi, bersedekah, berdoa, berpuasa, perzinahan, kan itu kan. Ucapan-ucapan bahagia. Jadi kita bisa melihat, kan ini kan kita tempatkan diri kita sebagai pendengar pada saat hari itu. Yesus itu menyampaikan poin-poinnya aja Bapak Ibu. Enggak muluk-muluk dia nih. Tap pada poin-poin kebutuhan mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentang ini pun ada yang trouble di belakang tuh, perihal tentang doa yang motivasinya, caranya salah, motivasinya salah, pikirannya salah, hasilnya juga salah. Langsung diberikan solusi Bapak Ibu Saudara. Yaitu solusinya di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama kembali. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami, membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara, ini penting. Dari doa Bapa kami ini, kita mengetahui 3 poin penting. Yang poin pentingnya itu adalah PKP, saudara-saudara. Itu poin pentingnya. P yang pertama adalah pengakuan. Yang kedua adalah K, PKP. K itu adalah kebutuhan. Dan yang ketiga adalah P-nya adalah pengagungan. Jadi ada pengakuan di sana. Ada kebutuhan di sana. Dan ada pengagungan di sana saudara-saudara. Jadi jikalau kita bisa melihat saudara-saudara ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 itu sebuah pengakuan. Pengakuan. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 itu merupakan kebutuhan. Sudah ada kebutuhan di sana. Dan ayat yang ke-13 bagian terakhir itu adalah doksiologi atau pengagungan. Jadi tersistem Yesus itu berdoa itu dengan ada poin-poinnya tuh Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak asal-asalan Bapak Ibu. Walaupun tentu berdoa apa yang ada dalam isi hati kita begitu. Namun poin penting, jikalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah menyampaikan tentang ilmu hermeneutik. Masih ingat Bapak Ibu? Hermeneutik itu diambil dari sini Bapak Ibu. Hermeneutik itu apa? Observasi, pengamatan dahulu. Diamati dahulu. Setelah itu poin yang kedua, interpretasi, penafsiran. Setelah observasi, pengamatan, interpretasi, penafsiran. Baru diamati. Tanggalnya sekian, penulisnya sekian, budayanya sekian, tahun penulisannya sekian, adat-adat istiadatnya sekian, bahasanya sekian. Oke, diobservasi semuanya. Masuk pada bagian kedua, yaitu ditafsirkan tuh. Jikalau ini katanya, berarti artinya ini ditafsirkan. Konteks sebelum sesudah, baru yang dinamakan adalah penerapan atau aplikasi. Jadi observasi, interpretasi, dan aplikasi. Penerapan, penafsiran, pengamatan, penafsiran, dan penerapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi betul-betul begitulah cara memahami Alkitab. Nah, Yesus pun dalam berdoa begitu. Ada pengakuan, baru setelah itu ada kebutuhan, dan ada di situ dikatakan doksiologi, pengagungan saudara-saudara. Mari kita bahas secara bersama-sama, yaitu pengakuan lebih dahulu saudara-saudara sekalian. Nah, ajarkanlah kami berdoa. Nah, jadi ini sebuah, jikalau kita lihat di dalam Lukas Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang kedua, ada sebuah permintaan dari murid-murid untuk
mengajar supaya murid-murid itu diajarkan berdoa. Namun jikalau di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 itu langsung solusi dari Yesus. Jadi ada sedikit perbedaan itu. Itu sudut pandang penulis-penulis memang berbeda, saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat yang pertama, kita melihat bahwa ada pengakuan di sana. Bapa kami yang di surga. Nah, ini sederhana Bapak Ibu, namun sangat dalam nih Bapak Ibu. Ada banyak yang harus kita pikirkan ketika kita berbicara Bapa kami di surga. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, jangan memahami Alkitab menurut sudut pandang kita zaman sekarang. Enggak bisa, enggak connect Bapak Ibu. Jikalau ini dikatakan Yesus pada bangsa Israel, kaget mereka. Betul-betul kaget mereka, tercengang-cengang. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Allah itu kali pertama disebut sebagai Bapa di situ. Ini sesuatu yang sangat berbeda. Yang ada di surga itu sesuatu yang berbeda. Karena apa? Bagi sudut pandang bangsa Israel, Allah itu ada di tabernakel tuh, di bait Allah tuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika Yesus memberikan kritik yang tajam beserta dengan solusi yang paling dalam juga. Jadi ketika disebutkan kata Bapa, begini Bapak Ibu Saudara. Bapa itu sejati hanya bisa disebutkan oleh Yesus. Karena hanya Yesus anak tunggal Bapak. Ingat itu poinnya dulu Bapak. Kata Bapa itu sebenarnya hanya bisa Yesus mengatakan itu, nggak bisa yang lain. Sejatinya demikian. Namun Yesus apa? Yesus ingin mengarangkul semua orang untuk memiliki hubungan yang sama. Yesus seperti rekan-rekannya yang lain bisa menyebutkan Bapa yang sama kepada Allah yang ada di surga. Jadi Yesus ingin membuat semua berhubungan lebih akrab dengan Allah yang di surga, saudara-saudara. Sebenarnya yang berhubungan baik hanyalah anak, yaitu Yesus Kristus dengan Bapa. Hanya itu yang bisa. Itu poinnya. Namun Yesus sekarang berbeda. Enggak. Hari ini kamu jangan menyebut lagi yang lain-lain bahwa Allah itu sesuatu yang jauh. Enggak. Sekarang engkau juga bisa menyebutnya sebagai Bapa. Itu poinnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara kita dengan Tuhan Yesus. Dengan menyebutkan. Yesus tetap menyebutkan Bapa. Kita pun tetap menyebutkan Bapa. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Jikalau kita lihat dari sudut pandang bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa itu menunjukkan sebuah kedekatan. Dan Yesus sebagai anak. Dan kita juga, nanti kita akan bahas, kita juga disebutkan sebagai anak-anak Allah. Nah, mungkin ada yang tanya nih kan. Mengapa sih Allah itu disebut Bapa dan kita anak-anak Allah? Saya selalu mengatakan ini supaya cerdas kita. Apakah Bapak itu beranak? Kan gitu, bukan selalu itu. Bapak Ibu harus jawab loh, nggak boleh enggak loh. Harus menjawab. Anak Allah. Memang Bapak beranak kan itu konotasinya. Namun tanya aja Bapak Ibu Saudara. Anak kunci, ada ibu kunci enggak? Tanya, coba ulang. Iya kan? Anak tangga, ada ibu tangga enggak? Kan sebenarnya begitu sangat sederhana sebenarnya untuk menjawab kritik-kritik yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah sebenarnya kata Bapak anak itu tidak sedang menunjukkan literal tuh bahwa Bapak beranak, ada anaknya, ada ibunya. Enggak ada seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi ini dituliskan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel betul-betul menolak akan adanya Allah yang beranak itu enggak. Namun jikalau ini dari sudut pandang mereka, ini menunjukkan sebuah keakraban Saudara. Keakraban seorang ayah itu bisa menyebutkan Bapak. Nah, yang selanjutnya saudara-saudara, Bapa kami yang di surga. Ini juga memberikan kritik kepada bangsa Israel. Yang itu loh, ahli-ahli Taurat itu loh. Yang berdoa di sinagog itu yang dikritik itu. Makanya selalu ayat-ayat itu terkait Bapak Ibu. Kenapa dikritik? Mereka berdoa di depan sinagog itu loh, di bait Allah itu. Supaya mereka berpikir dengan berdoa di sini, maka Tuhan akan menjawab dengan doa-doa yang panjang, Tuhan akan menjawab. Karena apa Pak? Karena mereka berpikir Allah itu ada di bait Allah. Sekarang Yesus mengubah itu semua. Bahwa Bapa itu keberadaannya di surga. Nah ini kan sebuah kritik yang tajam sebenarnya. Di zaman Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa Bapa itu sekarang berada di surga. Nah poin selanjutnya perihal tentang Bapa kami yang di surga. Itu juga menunjukkan sebuah pengakuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengakuan tentang apa? Dia mulia. Ia sangat ditinggikan di surga kan. Ia berkuasa di surga dan di bumi. Sebuah pengakuan Bapak Ibu. Tetapi ia tetap dapat kita sebut Bapak. Jadi ini indah sekali Bapak Ibu. Bapak dekat kan.
tapi di surga jauh. Iya kan? Dekat, Bapa dekat, tapi surganya jauh. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Walaupun Bapa di surga, namun kita tetap dekat dengan Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, Ia tetap dapat kita sebut Bapa, kendati pun Allah itu ada di surga Bapak Ibu. Dan Allah itu ada juga di tempat-tempat, atau bahkan Allah itu sudah ada di hati kita. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara sih? Percaya enggak kalau Allah ada di hati saudara? Sesat Daud ini. Ya Bapak Ibu. Serius Bapak Ibu. Roh Allah ada dalam diri kita. Roh Allah dengan Allah kan enggak bisa dipisahkan. Jadi begitu sangat dekat, tetap akrab. Ia diagungkan, berkuasa di surga dan di bumi. Ia sangat ditinggikan. Ia sangat dimuliakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itulah poin yang penting dari Bapa kami yang ada di surga. Ia mulia, sangat ditinggikan, berkuasa di surga dan di bumi. Ia tetap dapat kita sebutkan Bapa. Ia tetap dekat dan akrab. Bapak Ibu Saudara, percaya enggak dari semua agama hanya orang Kristen yang menyebutkan Allah itu sebagai Bapa. Enggak ada yang lain Bapak Ibu. Percaya enggak? Lihat aja dari semua agama. Baik itu Taoisme yang terbaru sekarang, semua tidak pernah menunjukkan ilah lebih tepatnya. Namun kita bisa menyebutkan Dia sebagai Bapa, sebuah kedekatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama doa yang harus kita sampaikan, karena ini merupakan format untuk doa yang keseluruhan secara komunitas Bapak Ibu Saudara, komunal maksudnya. Maka poin yang pertama di dalam berdoa, jangan langsung kebutuhanmu Bapak Ibu. Ya, ada dulu pengagungan tuh. Maksudnya pengakuan tuh Bapak Ibu. Oh berarti kan ada pengakuan di sini, pengakuan Ia mulia, Ia sangat ditinggikan, Ia berkuasa, Ia tetap dapat kita sebut sebagai Bapa. Ini kan doa untuk komunal Bapak Ibu Saudara ya, untuk komunitas. Tentu berdoa pribadi mungkin sedikit berbeda. Engkau bisa to the point langsung tidak mengapa. Namun karena ini merupakan format, berdoalah dengan pengakuan lebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti yang diteladankan oleh Yesus. Pengakuan Ia mulia, sangat ditinggikan, berkuasa, Ia tetap dapat kita sebut Bapa, akrab dengan kita saudara-saudara. Oke, kita next selanjutnya. Sebutan yang dipakai Yesus untuk memanggil Allah Bapa. Ini sudah saya bahas tadi. Di dalam bahasa Ibrani-nya mengatakan kata Abba. Yesus mengundang murid-murid untuk berbagi keintiman dengan Allah Bapa. Ini yang saya maksudkan. Jikalau dahulu hanya Yesus dan Bapa yang ada hubungan yang intim, namun sekarang Yesus mengajak untuk para muridnya juga memiliki hubungan yang sama, yang intim juga dengan Allah Bapa, saudara-saudara sekalian. Dan juga ini juga tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Biasanya saya jarang untuk pindah ayat, namun tidak mengapa kita pindah ayat lebih dahulu karena ini adalah ibadah PA. Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekarang juga kita sudah memiliki kesempatan yang sama. Memiliki, bisa dikatakan memiliki apa saya katakannya, memiliki hak yang sama bisa saya katakan. Kan kita disamakan dengan Yesus tuh, yang bisa menyebut Allah yang ada di surga itu sebagai Bapa. Kita pun demikian. Yesus juga disebut sebagai anak Allah, kita juga disebutkan sebagai anak-anak Allah. Ini kan sebuah privilege sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bisa menyebut sebagai Bapa dan roh kita, dan kita juga disebutkan sebagai anak-anak Allah. Oke, next. Galatia 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 juga berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi ini poin-poinnya saudara-saudara sekalian. Sekarang ajaran tentang Bapa itu kita bisa menyebut Bapa itu sudah sangat luar biasa. Sebuah keintiman yang sangat luar biasa, dan itu juga adalah jembatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita dengan memberikan rohnya, dan dengan roh yang ada dalam hati kita itulah kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Dan kita juga mewarisi, karena kita adalah Bapa dan kita anak, maka kita mewarisi juga kerajaan-kerajaan surga Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, next. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Sudah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Poinnya itu, ini masih tentang pengakuan saudara-saudara.
Berarti ada satu poin di situ, yaitu Allah adalah kudus, Ia adalah teladan kita. Kata ini atau imago Dei, gambar dan rupa Allah, dipanggil untuk hidup menyerupai Dia. Jadi dikuduskanlah namamu. Jadi nama Allah jadi ketika ada nama Allah Bapak Ibu, ketika ada namamu seperti itu sedang menunjukkan pribadinya Bapak Ibu. Jadi bukan cuma namanya itu. Jadi ketika ada surat presiden gitu kan, itu kan sangat berkuasa Bapak Ibu ya. Jadi surat itu pribadinya presiden sebenarnya itu. Yang jikalau ada surat datang ke misalnya ke Mabes seperti itu atau ke tempat-tempat direktur seperti itu sudah seyogianya juga itu sudah pribadi presiden yang ada pada saat hari itu. Nah, ketika berbicara tentang nama Tuhan juga, namamu itu sedang menunjukkan bukan namanya yang kudus, enggak. Namun pribadinya itu yang kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya katakan bahwa hal ini mengacu kepada imago Dei atau gambar dan rupa Allah, dipanggil untuk hidup menyerupai Dia saudara-saudara sekalian. Oke, poin selanjutnya, poin-poinnya saja. Kudus menggunakan kata hagios dalam bahasa Yunani, suci murni, tidak bercampur, mulia unik, terpisah dan berbeda kategori saudara-saudara sekalian. Next. Nah, ini ada sebuah perkataan dari John Piper Bapak Ibu. Perkataan John Piper ini adalah orang yang sangat baik dan mencintai Tuhan. Dia juga menuliskan banyak buku-buku Kristen yang sangat membangun hidup rohani orang-orang Kristen. Dia menuliskan tentang dikuduskanlah namamu itu seperti ini Bapak Ibu di dalam bukunya. Tuhan, bertindaklah demi namamu. Buatlah pribadimu dikenal dan dimuliakan melebihi segala sesuatu. Di seluruh hidup saya, di seluruh bumi. Satu hasrat terbesarku, tidak ada yang lebih jelas dan tak terguncangkan bagiku selain dari kebenaran bahwa tujuan alam semesta adalah untuk menguduskan namamu. Kerajaannya datang untuk itu, kehendaknya jadi untuk itu. Manusia mendapatkan makanan bagi hidupnya untuk itu. Dosa diampuni untuk itu. Kelepasan dari pencobaan untuk itu. Jadi semuanya untuk pengagungan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diciptakan untuk nama Tuhan, untuk pribadi Tuhan. Dan juga kita diciptakan juga untuk pribadi Tuhan. Kita diampuni juga untuk pribadi Tuhan. Dan juga kita bekerja juga beraktivitas semuanya untuk pribadi Tuhan. Dan kita diampuni juga lepas dari pencobaan. Itu semua adalah untuk kekudusan, kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah poin penting dari dikuduskanlah namamu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dikuduskan namamu ini, tentu nama Tuhan, pribadi Tuhan itu selalu kudus Bapak Ibu Saudara. Tentu itu selalu kudus dan tidak pernah tidak kudus. Hanya saja ini perihal tentang bagaimana imago Dei itu, kita gambar dan rupa Allah yang mencerminkan kekudusan Tuhan. Dapat poinnya Bapak Ibu Saudara ya, itu yang dimaksudkan dikuduskanlah namamu saudara-saudara. Kita kan imago Dei, gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita sebagai gambar dan rupa Allah mencerminkan kehidupan yang sama seperti karakter dan sifat-sifat Allah saudara-saudara sekalian. Makanya itu disebut imago Dei, gambar dan rupa Allah. Baik itu perbuatannya, baik itu tindakannya, baik itu juga motivasinya, baik itu cara-caranya, itu juga adalah untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Makanya di situ dikatakan kita diciptakan untuk Tuhan, ditebus juga untuk Tuhan, dan hidup di dunia ini juga untuk Tuhan saudara-saudara sekalian. Itulah yang dinamakan dikuduskanlah namamu. Oke, masuk pada poin-poin selanjutnya. Saya singkat-singkat saja saudara-saudara. Ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, datanglah kerajaanmu memiliki banyak poin sebenarnya saudara-saudara. Itu bisa berarti mendambakan dengan aktif akan hadirnya kerajaan Allah. Itu juga bisa berarti jikalau Allah memerintah, maka akan ada damai sejahtera, sukacita, keadilan, dan kebenaran. Datanglah kerajaanmu juga bisa berarti bagaimana caranya supaya terwujud, yaitu caranya dengan meneladani sikap sang raja yang melayani bukan dilayani. Itulah artinya saudara-saudara, datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara, datanglah kerajaanmu ini bisa artinya dua saudara. Bahwa memang kerajaan, kan di sini tidak bisa menggunakan kata Allah kan. Kerajaan Allah biasanya kan. Namun biasanya Matius menggunakan kerajaan surga.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius tidak menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena Matius menuliskan suratnya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh menggunakan kata Allah, sehingga menggantinya dengan kata surga. Itu adalah kontekstualisasi namanya, saudara-saudara. Namun kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebenarnya sesuatu yang sama. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan surga itu? Ya pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi mendambakan dengan aktif akan hadirnya kerajaan Allah, dan kerajaan Allah, kerajaan surga sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah memerintah, maka akan ada damai, sejahtera, sukacita, keadilan dan kebenaran di sana. Bagaimana caranya supaya terwujud? Meneladani sikap sang raja yang melayani, bukan dilayani. Siapa yang melayani, bukan dilayani? Yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Karena dijelaskan juga nanti di kitab Yohanes bahwa Yesus itu datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menyembuhkan di seluruh pelayanan-pelayanannya. Yesus datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Nah, inilah yang membuat perbedaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan kritik yang tajam juga kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang maunya dilayani itu. Nah, ini sebuah poin penting Bapak Ibu. Selalu kembali kepada konteksnya. Di mana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi maunya dilayani terus, diagungkan, dimuliakan, diangkat-angkat. Sekarang doa ini sekarang berbeda. Mari kita berdoa bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Datanglah kerajaanmu, saudara-saudara sekalian. Oke, next. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita berdoa bukan untuk memaksa keinginan kita atau menyerahkan. Kita berdoa untuk memaksa keinginan kita atau menyerahkannya kepada kehendak Tuhan. Ada sebuah doa yang lucu Bapak Ibu. Doa orang jomblo Bapak Ibu. Seperti ini doa orang jomblo. Tuhan Yesus, jikalau dia bukan jodohku, tolonglah cek ulang, barangkali ada yang salah gitu. Itu doa orang yang jomblo biasanya Bapak. Kalau dia jodohku, tolong dekatkanlah. Namun kalau dia bukan jodohku, tolong cek lagi, barangkali ada yang salah di sana, kan begitu. Nah, itu kan memaksakan kehendak kita untuk Tuhan, kan begitu kan? Iya, kan bisa saja begitu. Namun di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi adanya pengakuan yang tadi kan poin pentingnya, dan di sini juga pengakuannya berkaitan dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Saudara-saudara, berdoalah dengan kehendak Tuhan. Mengapa belum dijawab? Yo, itu kehendak Tuhan. Udah itu aja Bapak Ibu. Kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Berdoalah, jangan mengikuti kehendakmu sendiri. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Oke, poin-poinnya saja. Di dalam Yakobus 4 ayat ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi ini adalah doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan dengan kehendak maunya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun doa itu sama seperti Yesus juga yang disampaikan di Taman Getsemani. Jadilah tabun bukan kehendakku namun kehendak Bapa yang di surga. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ini adalah poin-poin penting. Saudara-saudara, kedewasaan orang Kristen ditentukan dari motivasi doanya Bapak Ibu. Jikalau doa itu selalu diakhiri dengan jadilah kehendakmu Tuhan, itu sudah menunjukkan kedewasaan dari rohani seseorang. Serius Bapak Ibu. Jikalau sudah dikatakan jadilah kehendakmu Tuhan, itu udah naik level lah dia, pokoknya udah tinggi lah iman dia. Serius Bapak Ibu. Jikalau sudah berdoa, Tuhan disampaikan selalu pergumulannya, namun diakhiri dengan namun semuanya jadilah kehendak Tuhan. Itu kita sudah mengetahui kan? Kan begini, dari perkataan orang kan kita bisa menilai taraf iman dari seseorang, kan kita bisa tahu dari perkataan seseorang. Serius Bapak Ibu. Nuhun sewu, dari kesaksian seseorang pun kita tahu taraf imannya seseorang. Jikalau kita belajar, jikalau kita mungkin sudah lama beribadah atau sudah lama menyelidiki Alkitab atau belajar intelijen mungkin misalnya, pasti tahu dari perkataan seseorang. Kita tahu motivasinya apa, kita tahu taraf imannya berapa, dari perkataannya, dari kesaksiannya,
Itu bisa kita pasti tahu saudara-saudara sekalian. Dari motivasinya kita pasti tahu itu semua. Bahkan saudara-saudara, kadang saya bisa tahu ketika orang berbicara, apa di balik perbincanaan itu saya kadang tahu Bapak Ibu. Atau maksud tersembunyi dari apa yang dibicarakan kadang saya tahu Bapak Ibu. Ya tapi mungkin Bapak Ibu ada yang bisa enggak. Biasanya saya bisa tahu kan hal itu. Misalnya orang berbicara nih, oh sebenarnya maksudnya itu ini. Aku tahu apa yang di dalam hatinya itu, maksud yang tersembunyi itu aku tahu Bapak Ibu. Biasanya begitu. Nah di sini juga demikian saudara-saudara sekalian. Jadi mari berdoa dengan kehendak, diakhiri dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Diakhiri dengan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada kita saudara-saudara. Oke, next. Sikap berdoa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, dan itu adalah doa, sikap berdoa yang diteladankan oleh Elia. Next. Elia sungguh-sungguh berdoa mencari kehendak Tuhan demi bangsanya, bukan lagi bagi dirinya. Nah saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat motivasi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk dirinya sendiri kan, sekarang Yesus meneladankan hal yang berbeda. Mari kita baca di ayat yang ke-11 itu saudara-saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah kan ini, makanya saya selalu katakan, lihat selalu konteks sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Jikalau kita lihat cross check, solusi yang Tuhan berikan ini sekaligus kritik yang tajam kepada doa-doa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara-saudara sekalian. Di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk menaikkan dirinya sendiri, seolah-olah baik kepada orang lain namun baik kepada diri sendiri sebenarnya. Seolah-olah menolong orang lain namun menolong dirinya sendiri, seolah-olah dekat dengan Tuhan namun sebenarnya dia jauh dari Tuhan, itu motivasinya. Sekarang Yesus memberikan sebuah ajaran, yaitu doa yang terbaik. Berikanlah kami sudah merujuk kepada banyak orang Bapak Ibu. Tidak lagi berkaitan dengan diri sendiri. Tidak lagi aku seperti itu. Sekarang sudah mulai kami Bapak Ibu saudara sekalian. Jikalau kami juga di pendidikan Bapak Ibu, tidak boleh mengatakan menurut saya, enggak boleh. Jikalau di pendidikan enggak boleh, ataupun di luar selalu menggunakan kata kami. Kenapa Bapak Ibu? Karena jiwa korsa itu satu kesatuan semuanya, satu sakit semua. Jadi izin komandan, kami walaupun satu orang, kami bermaksud menghadap dengan alasan ini. Walaupun satu orang tapi menggunakan kata kami. Kenapa? Karena ketika berbicara, ini hanya contoh aja Bapak Ibu, itu tidak berasal dari diri sendiri, namun sudah rundingan dari teman-teman yang lain. Kira-kira dapat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi lebih kepada perkataan yang diucapkan pun bukan kepentingan diri sendiri, namun kepentingan banyak orang saudara-saudara. Kemarin kami baru dari Kodim dengan menyampaikan beberapa tugas-tugas dan keluhan-keluhan dari teman-teman juga saya sampaikan. Karena serius Bapak Ibu, ada juga karena saya Danton Bapak Ibu Saudara, Komandan Peleton, saya sampaikan, kami, padahal saya sendiri Bapak Ibu Saudara, teman-teman kan di belakang. Kami bermaksud menghadap dengan Inji Komandan. Jadi sudah mau mulai memikirkan kebutuhan banyak orang, mulai menyampaikan kebutuhan banyak orang. Dan itu juga yang diteladankan oleh Yesus loh. Sudah mulai memikirkan kebutuhan banyak orang, bukan lagi berdoa untuk kebutuhan diri sendiri. Yuk, itu kan pelajaran yang bisa kita ambil tuh. Mari berdoa dengan melihat range yang lebih luas, bukan hanya saya terus, namun sudah melihat kebutuhan banyak orang. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, bukan keinginan Bapak Ibu. Kan makanan yang secukupnya, makanan. Saya tidak salah tentunya berdoa untuk kaya, tidak salah tentu berdoa untuk itu. Tidak salah juga tentu berdoa untuk mendapatkan rumah, tidak salah tentu berdoa. Namun mari kita berdoa hari ini sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk keinginan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Keinginan kita tentu tidak akan terkontrol. Keinginan keluar negeri tentu itu tidak salah. Namun jangan dipaksa. Kalau enggak bisa, belum diberkati Tuhan, jangan dipaksa.
Tapi kalau sudah diberkati Tuhan, monggo itu harus dinikmati. Berkat Tuhan memang harus dinikmati, saudara-saudara. Namun berdoalah sesuai dengan kebutuhan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kenapa secukupnya Bapak Ibu? Ada yang bisa memikirkan enggak? Kenapa secukupnya? Bukankah lebih baik itu berikan kami makanan yang berlimpah? Iya kan? Pernah berpikir enggak? Makanan secukupnya. Bukankah berikanlah kami makanan yang berlimpah supaya nanti kami makanan yang berlimpah itu bisa kami berikan sama orang lain. Itu kan pemikiran kita tuh. Namun kenapa Yesus, ini sebuah format doa loh Bapak Ibu untuk komunitas nih kan. Tentu gak sembarangan nih. Mengapa makanan yang secukupnya? Mengapa bukan makanan yang berlimpah Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Karena begini Bapak Ibu. Jikalau Tuhan memberikan makanan yang secukupnya untuk hari ini, tahu gak? Besok kita akan berdoa kembali dengan doa yang sama. Dapat saudara-saudara. Jikalau Tuhan memberikan doa makan yang berlimpah hari ini, dan itu akan mubazir, besok mungkin ada, besok kita tidak akan berdoa Bapak Ibu. Dapat poinnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah jikalau kita berdoa dengan secukupnya, maka untuk besok juga secukupnya kita akan telaten berdoa gitu loh Bapak Ibu. Kita akan telaten berdoa, kita akan menikmati seluruh berkat-berkat itu dengan baik, tidak mubazir, tidak dibuang-buang. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan. Di situ dikatakan secukupnya. Itu untuk melatih kita semakin intens berdoa dan semakin tekun berdoa dengan makanan, berikan kami makanan yang secukupnya untuk next Bapak Ibu, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Intinya itu Bapak Ibu, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Makanya mari Bapak Ibu, ini kan refleksi bagi kita. Berdoa itu dengan melihat kebutuhan banyak orang sekarang. Wes cukup sudah berdoa untuk kebutuhan diri sendiri. Oke bolehlah. Namun sekarang lebih ditingkatkan lagi. Berdoa demi kebutuhan banyak orang. Jikalau kebutuhan diri sendiri terus itu masih tahap middle Bapak Ibu. Tahap middle, iman yang tahap middle. Namun kalau sudah berdoa dengan kebutuhan banyak orang, itu sudah iman yang lebih dewasa Bapak Ibu. Sebenarnya motivasi saya selalu dalam ibadah-ibadah itu untuk mengupgrade kita naik kepada iman yang lebih dewasa Bapak Ibu. Tidak gampang lagi baperan, udahlah, wis lah. Tidak gampang lagi ngambul itu loh. Sebenarnya kita enggak pada posisi-posisi itu lagi. Ngambul tinggalkan pelayanan. Bagi saya itu sudah 15 tahun beribadah. Tentu saya tidak menjudge, enggak. Namun memang itulah Bapak Ibu. Kita sudah belajar kan, makanan yang keras kan, begitu kan. Kalau udah 15 tahun beribadah, masih ngambul sama gembalanya, masih ngambul sama jemaat-jemaat yang ada, itu kan masih tahap yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Namun saya selalu bermotivasi untuk masih masuk ke taraf iman yang lebih dewasa. Kebutuhan banyak orang, apapun yang terjadi dinikmati gitu loh. Apapun yang terjadi tidak ada ngambul, tidak ada kecewa, tidak ada mencurigai Tuhan. Mari masuk ke tangga-tangga yang lebih dalam lagi saudara-saudara. Karena memang saudara-saudara, untuk zaman yang sekarang banyak orang Kristen yang middle sekarang. Middle itu apa? Stagnan terus. Beribadah ya beribadah, doa ya doa. Enggak ada peningkatan sama sekali. Udah taraf middle terus. Bahkan jikalau dicek 5 tahun lalu kita tetap di posisi itu. Banyak orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada peningkatan. Ya 5 tahun yang lalu ya tetap aja seperti itu. Nyaman di tempatnya sendiri. Namun Alkitab tidak mengajarkan hal yang demikian. Bapak Ibu, mari masuk ke dalam taraf-taraf iman yang lebih dewasa. Lebih berpikir kompleks lagi, lebih hati-hati. Dan lebih memikirkan kebutuhan banyak orang Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Agak sedikit melebar tentunya. Jangan ceritakan seluruh tentang hidupmu Bapak Ibu. Jangan ceritakan semua tentang hidupmu Bapak Ibu, serius. Jangan ungkapkan seluruh isi hatimu kepada orang. Ini penting Bapak Ibu, ini etika sebenarnya. Karena ketika engkau menceritakan masalahmu, hanya 10% yang turut ambil bagian di sana. Yang 90%-nya itu ikut bahagia Bapak Ibu. Serius, ini poin-poin ini. Ketika you ceritakan masalah, hanya 10% yang oh ya prihatin sama. Selebihnya itu sebenarnya di luar sana tentunya di gereja tidak akan senang melihatmu seperti itu Bapak Ibu.
Jangan ceritakan semua tentang dirimu kepada orang lain, karena itu tidak ada gunanya. Ceritakanlah yang penting-pentingnya saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga mari berdoa dengan melihat kebutuhan banyak orang, jangan lagi kebutuhan diri sendiri. Dan berdoa dengan, di situ dikatakan dengan tidak serakah istilahnya. Berdoa dengan tidak serakah, yaitu makanan yang secukupnya. Oke, poin-poin terakhir Bapak Ibu. Makanan yang secukupnya, memohon supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, bukan meminta berlebih-lebihan. Agar kita belajar mencukupkan diri, memohon diberikan kepada kami, bukan saya, supaya kita juga bisa belajar berbagi, saudara-saudara. Kebutuhan banyak orang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, kita kan sudah melihat tadi kan, ada pengakuan, setelah itu ada kebutuhan. Jadi pengakuan dulu baru ada kebutuhan, yaitu makanan yang secukupnya, ada kebutuhan. Dan juga kebutuhan ternyata berkaitan dengan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita, sama seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini bagian terakhir Bapak Ibu. Pengampunan Bapak Ibu kepada orang lain, Tuhan tentu sudah mengampuni kita. Ini penting sekali. Pengampunan tidak mengubah orang yang kita ampuni, namun pengampunan mengubah kita. Dapat poinnya saudara-saudara? Pengampunan, forgiveness, tidak mengubah orang yang kita ampuni, enggak. Namun pengampunan itu mengubah kita Bapak Ibu. Ini poin penting Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita mengampuni saudara-saudara kita atau teman yang menyakiti kita, itu tidak mengubah orang itu, enggak. Enggak ada hubungan pengampunan dengan orang itu. Karakternya enggak akan diubah. Namun pengampunan itu mengubah kita Bapak Ibu saudara sekalian. Yaitu poin pentingnya. Ada mungkin kita berkata, kita mengampuni dan melupakan. Itu sepertinya sesuatu yang maaf, itu mungkin sesuatu yang salah bagi saya. Kita tentu boleh berbeda pendapat. Kita tidak bisa melupakan kesalahan orang. Enggak bisa. Saya masih ingat kesalahan temanku. Saya masih ingat orang yang rohaniawan memanfaatku. Saya masih ingat. Saya cuma diperas, saya masih ingat. Namun kenapa? Apa artinya mengampuni? Bukan mengubah orang itu, namun mengubah kita. Ketika kita ingat kesalahan orang itu, kita memberikan pengampunan selalu ketika kita ingat kesalahan orang itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan forgiveness Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pengampunan bukan mengubah orang yang kita ampuni, enggak. Namun pengampunan itu mengubah kita. Ketika kita ingat kesalahan-kesalahannya, maka kita meluangkan waktu lagi untuk memaafkan. Ketika kita ingat kembali kesalahannya, kita meluangkan waktu lagi untuk memaafkan. Tidak mungkin kita lupa kesalahan orang, enggak mungkin. Maki-makian orang enggak mungkin. Namun ketika kita ingat, maka kita di momen yang sama maksudnya memaafkan. Itulah dinamakan bahwa forgiveness itu mengubah kita, bukan mengubah orang yang kita maafkan. Orang itu tidak ada hubungan. Makanya Bapak Ibu Saudara, maafkanlah orang-orang yang telah menyakitimu. Serius Bapak Ibu. Saya janji suatu saat nanti saya akan membahas tentang forgiveness. Ini sesuatu yang sangat dalam sebenarnya forgiveness. Maafkanlah orang-orang yang menyakitimu Bapak Ibu. Berjalanlah bukan dengan dongkol. Berjalanlah bukan dengan sakit hati. Lepaskanlah beban-beban segala sakit hati itu, tak dari siapapun itu. Berjalanlah dengan damai. Cabutlah duri yang ada dalam dagingmu itu loh. Cabutlah yang sudah membusuk itu, cabutlah. Supaya nanahnya bisa kering dan sembuh Bapak Ibu. Jangan pertahankan duri itu selalu ada dalam diri kita. Karena forgiveness itu mengubah kita. Bukan mengubah orang yang kita ampuni Bapak Ibu. Itulah teladan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami. Yes, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mengampuni memang sesuatu yang sangat sulit. Namun itu mengubahkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, demikian yang bisa saya bagikan hari ini. Pengagungan doksiologi kita akan next minggu depan Bapak Ibu Saudara ya. Sebenarnya masih ada. Namun saya akan akhiri sampai di sini. Amin, demikian firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian di pujian yang ketiga tadi Pak. Oh ini aja Pak. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saya mohon Bapak Arif untuk bawakan kita di dalam doa. Sihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa menjadi remah di dalam hidup kami. Materaikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi warning di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa berperilaku bukan seperti bangsa Israel. Bukan seperti orang-orang Yahudi, bukan seperti orang-orang Farisi Tuhan dan ahli-ahli Taurat. Tetapi biarlah berperilaku seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambahkan hikmat marifat dengan urapan yang daripada Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh cepat mendengar, cepat mengerti, bahkan cepat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar Bapak Ibu, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kita berjalan seperti biasa, ada hari Sabtu ibadah kaum muda, ibadah Minggu berjalan seperti biasa, hari Minggu jam 8 pagi, dan juga ada ibadah sekolah Minggu berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 4 sore, saudara-saudara sekalian. Oke, beberapa yang ingin kita doakan hari ini, yaitu Ibu Wati yang berulang tahun. Ibu Wati, selamat ulang tahun Bu, dan Yesus memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Dan juga adik Irin, enggak ada ya? Enggak apa-apa, oke. Enggak apa-apa. Oh ini adik Irin, sorry, maafkan saya. Maafkan saya. Yes. Oke, selamat ulang tahun, Dek. Tuhan berkati, semangat selalu. Kiranya bentar lagi SMP ya?
Ya, nanti SMP kiranya makin cerdas, anak yang baik, anak yang berhasil, amin. Dan juga anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menghormati orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang, amin. Mari itu aja yang akan kita doakan hari ini. Ada lagi Bapak Ibu yang kita doakan? Tidak ada? Yuk, jikalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Ya, kita akan berdoa buat Ibu Wati dan adik Irin ya. Irin. Oh, Irin. Oh iya. Ya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah menerima suatu pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana cara kami berdoa. Tuhan, tidak semua makhluk yang Engkau izinkan memiliki kemampuan itu. Oleh karena ini adalah suatu yang rohani, yang berasal dari roh yang Engkau berikan kepada manusia, sehingga berkemampuan untuk menyampaikan komunikasi kepada Engkau, yang juga adalah roh. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan mensia-siakan kemampuan yang Engkau berikan, sehingga kami sangat menghargai untuk kami boleh berdoa, berkomunikasi dan berelasi secara baik kepada Engkau, Sang Pemberi kehidupan dan pemberi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan firman yang kami dengar, dan kami menambah-nambah pemahaman kami, sehingga ibadah PA ini bukan sesuatu yang kosong, tetapi akan menambah-nambahkan pengertian kami dan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, untuk memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan mereka yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah-Nya, kasih setia-Nya, kasih sayang-Nya, dan damai sejahtera serta sukacita kerajaan surga disertakan dengan berkat-berkat kehidupan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan juga diikuti dengan berkat-berkat jasmaniah untuk kita boleh hidup layak di bumi ini serta menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.